Iya. Coba fotokan aku berdiri di sini. Enggak ada apanya? Apa jadinya? Udah. Iya, bukannya penjelasan jadi di sini. Jangan dulu. Enggak, bukan penjelasan ini. Oke. Fotokan dulu oke. Oke. Baru foto yang kayak yang tadi ya. Aku cuma menjelaskan sedikit, baru nanti nama akan aku untuk sabar-sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita kasih sebagai iman. Sekaligus selawat salam kepada Bapak dan Rasulullah SAW. Let's say Allah Subhanahu wa Ta'ala and in this thing, the material is announcement ataupun pengumuman. What is an announcement? Kan seperti yang kita tahu, kewenangan kita adalah untuk memberitahukan informasi ataupun sesuatu yang penting kepada kalian ramai atau kepada audiens. Announcement is a statement meant to inform people about something important. Adalah statement atau pernyataan yang kita buat untuk memberikan informasi kepada orang banyak about something important, tentang sesuatu yang sangat penting. Pengumuman itu isinya yang penting-penting, kan? Tapi pengumuman ini banyak gitu, tidak cuma tentang politik atau pengumuman informal, bisa juga pengumuman tentang lingkungan ataupun tentang sebuah event atau acara. Kan di sini pengumuman adalah pernyataan untuk menyampaikan informasi penting kepada publik. Itulah yang perlu diingat atau yang perlu didasari dalam pada pengumuman yang perlu kalian pahami. Announcement are used in various settings such as school, workplace, and public space to ensure that important information is independent, reliable, and effective. Walaupun yang mau kita bukan itu penting, tapi kalau tidak full atau tidak efektif, itu tidak termasuk pengumuman. Kalau dia tidak full atau tidak efektif, kamu bikin pengumuman, tapi orang merasakan kamu tidak jelas atau tidak efektif, maksud dari pengumuman itu tidak tersampaikan. Kalau tidak tersampaikan, itu bukan pengumuman. Harus informasi pentingnya itu something important. Something important ini harus terhubung atau tersampaikan kepada audiens, kepada halayak publik, harus tersampaikan, harus jelas dan efektif. Nah, purpose of announcement. Purpose of announcement yang pertama, to give information. Kan ini dia sesuai dengan definisinya, memberikan informasi penting kepada kita secara jelas dan tepat waktu. Jelas dia tepat. Nanti kamu bikin pengumuman tapi kamu kirimnya di tengah malam. Itu kan nggak efektif namanya. Walaupun memang jelas tapi kamu kasih pengumuman tengah malam,
Judulnya harus jelas, jangan yang berkira-kira judulnya. Kalau memang dampak bencana, bilang saja judulnya dampak bencana banjir. Gak usah bikin air sungai mengalir menyebabkan banjir. Ini kan cuma judulnya betul aja dampak banjir gitu aja. Nanti kamu jelaskan air sungai meluap menyebabkan banjir, kan itu ini masih judul, belum masuk ke bagian body ataupun bagian permukaan. Belum bagian body ya, kalau untuk bagian permukaan atau bagian body baru kamu bisa jelaskan. Kalau untuk ini atau title yang simpel-simpel saja. Nah, untuk bagian permukaan biasanya kita menjelaskan spesifik dari pengumuman itu. Kalau pengumuman masyarakat biasanya di sini diucapkan dibuat tempat kejadiannya, entah atau ada toko atau ada orangnya, bisa dimasukkan di permukaan. Terus bagian ketiga, konten atau body atau isi. Konten and information include detail about what, when, where, and who. Di sini juga bisa di bagian permukaan juga bisa. Ini kadang disatukan ya kalau untuk pengumuman untuk masyarakat. Beda dengan pengumuman di lingkungan sekolah, dia harus sesuai dengan ada harinya, ada datanya, ada tanggalnya. Nah, untuk announcement itu kita menggunakan simple present. Gak ada dia simple future. Kamu gak bisa bikin pengumuman untuk sesuatu yang belum terjadi, pengumuman untuk masa depan. Kita gak bisa bikin pengumuman untuk masa depan. Apalagi untuk pengumuman yang sudah lewat. Pengumuman itu harus yang masa sekarang, simple present yang pengumuman. Kenapa kamu umumkan lagi yang sudah lewat? Harusnya masa sekarang. Kayaknya hari ini kami mengadakan kegiatan lomba, itulah kita pertemuannya. Mungkin kemarin kami mengadakan tentang lomba, nggak perlu lagi itu, nggak perlu dibutuhkan, makanya pakainya simple present tense. Nah, seperti tadi clear dan conscious tense. Nah, kalau dari awal kita bahas banjir atau kita bahas lomba, jangan di bagian permukaan atau di bagian isinya kamu bahas yang lain gitu, atau kamu bahas lomba di tengah-tengah berita tentang pengumumannya kamu bahas makanan, nggak nyambung kan untuk pengumumannya. Makanya harus clear, efektif dan konsisten. Aturan kamu awalnya bahas dampak bencana, kamu tiba-tiba bahas artis, nggak nyambung juga dia. Nah, yang ketiga formal language. Formal language ini bahasa yang formal, bukan yang digunakan sehari-hari. Ingat simple present dan formal language. Kebanyakan passive voice dia tidak menggunakan verb. Kan simple present kan katanya formalnya itu subject plus verb. Tapi kalau untuk pengumuman, walaupun menggunakan simple present, kita tidak menggunakan verb karena di sini passive voice. Passive voice. Nah, specific information seperti yang tadi harus jelas di mana, siapa, itu informasinya, di mana tempatnya, kalau untuk sebuah event, gitu kan. Nah, ini dia type of announcement. Announcement di sekolah. Ini announcement untuk acara. Warning, inilah announcement untuk warning atau notice. Ini kadang malah bisa diberikan pengumumannya kalau ini darurat atau darurat berbahaya untuk warning atau notice. Kalau kamu announcement seperti tadi, kalau tentang banjir atau tentang masyarakat ini boleh, tapi sesuaikan waktu. Nah, job vacancy ini pengumuman untuk pencarian kerja, lowongan kerja. Banyak di sini announcement, tapi biasanya paling umum itu
announcement school, event sama warning ini tergantung juga. Biasanya kan di waktu kita sekolah biasanya kan ada itu warning teks, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu masuk kepada warning teks. Itu pengumuman dia masuk ke warning teks. Biasanya kan desainnya itu cantik, dia minimalis tapi mudah dia dibaca, jelas dia maksud dari teks tersebut. Itu juga termasuk ke jenis announcement. Nah, example of announcement kan ini untuk announcement di sekolah. There will be a meeting on Monday at 10 a.m. in the hall. Akan ada rapat pada hari Senin pukul 10 pagi di aula. Ini contoh dari announcement di sekolah, contoh teksnya. Kita ambil contoh teksnya. Ya. Harus jelas dia akan ada rapat. Kalau kamu tulis akan ada rapat, pasti orang tanya rapat apa, gitu kan? Berarti domainnya tidak jelas, harus jelas. Hari Senin pukul 10 pagi di aula. Seperti itu dia. Kan di sini juga ada bagian isinya, semua siswa harus menghadiri upacara. Berarti ini announcement untuk upacara. Sehingga akan ada rapat pada hari Senin pukul 10 pagi di aula. Semua siswa harus menghadiri upacara tersebut. Berarti rapat ini untuk mengadakan upacara di hari Senin pukul 10 pagi. Jelas dia kan isinya. Kita ini masih bahas isi, belum desain. Biasanya kan desain itu menarik bagi orang lain ya kan. Kalau ini kita masih bahas isi. Harus jelas dia ini bentuk pengumuman di sekolah. Nah, yang sering digunakan di dalam announcement sebelum kita menyusun announcement. Perhatikan 5W tanggal 1. Pasti kalian sudah sering dengar ini 5W tanggal 1. What, who, when, what, why, and how. Walaupun bentuk yang teks yang kita buat pengumuman ini seperti ini, kita harus memperhatikan elemen itu. 5W tanggal 1 perhatikan. Kan di sini kan contohnya akan ada rapat. Itu yang digunakan apa yang akan terjadi. Berarti kan gunakan berarti apa yang akan terjadi, berarti akan ada rapat. Di mana? Bahkan di aula. Baru kapan? Di sini. Bahkan di sini jam 10. Harus diperhatikan important element sebelum kita menyusun teks. Perhatikan dulu penggunaan ini. What, who, when, what, why, and how. Baru kita susun announcement-nya. Baru kita susun teksnya. Perhatikan ada apa? Akan ada apa? Kapan? Kita menggunakan when. Yang pertama what. Penggunaan what berarti jawab ada apa, ada apa. When kita gunakan berarti kapan, itu sendiri. Di mana? Di aula. Kenapa harus ada acara tersebut? Ini kan untuk upacara. Seperti itulah harus jelas dan terstruktur dari title, opening, and body. Dari materi announcement ini intinya itu pengumuman. Kita pasti semua tahu pengumuman itu harus yang penting gitu. Enggak sekedar tulis-tulisan yang tidak memberikan pesan atau yang tidak memberikan manfaat kepada siapa membacanya. Announcement itu harus memberikan manfaat, harus memberikan informasi untuk orang membaca.
dia contoh. Dan di sini ini kan bentuk-bentuk dari ini bentuk dari ini saya di sini definition of
dengerin aja videonya. You understand, guys? Ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup pertemuan hari ini. Before we close the